Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini Gambit Black Mark Diemer menang hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1991. Putih dipegang oleh Petteri Paronen dan hitam oleh Timo Oksanen. Di sini putih E4, hitam D5, putih D4, hitam D pukul E4. Inilah yang dinamakan dengan Gambit Black Mark Diemer. Putih kuda C3, hitam kuda F6, melindungi bida E4, gajah G5, hitam gajah F5, menambah pertahanan terhadap bida di E4, menteri E2, menambah tekanan, kuda B D7, putih rokade panjang, hitam bidak G6, putih bidak H3, hitam bidak A5, putih bidak F3, hitam bidak pukul bidak, menteri pukul bidak, bidak C6, putih kuda G E2, hitam menteri A5, putih menteri E3, hitam bidak maju E6, putih D5, hitam C pukul D5, putih kuda D4, hitam gajah G7, putih gajah pukul kuda, hitam kuda pukul gajah, putih gajah B5 skak, hitam raja F8, putih raja B1, hitam benteng C8, putih gajah D3, mengajak pertukaran gajah. Di sini hitam benteng pukul kuda di C3, putih bidak pukul benteng, menteri pukul bidak, putih kuda pukul gajah F5, hitam bidak pukul kuda, putih menteri pukul bidak A7, hitam menteri B4 skak. Sampai di sini putih menyerah. Sebab kalau dilanjutkan putih akan tetap kalah. Seandainya putih raja ke A1, tentu kuda E4 open skak gajah. Di sini tentu bila tutup C3, menteri C3 skak, raja B2, menteri B2 skak mat. Nah, di sini bila raja
ke C1. Tentu di sini gajah H6 skat, benteng terpaksa tutup, menteri pukul benteng D2, dan hitam sudah sangat unggul. Sekarang partai kedua dimainkan tahun 1992. Putih dipegang oleh Harald Kneis dan hitam oleh Andreas Bruckner. D4, D5, E4, C6, kuda C3, D pukul E4, F3, E pukul F3, menteri pukul F3, hitam menteri pukul bidak D4, putih gajah E3 mengancam menteri, menteri skat H4, bidak G3 mengancam menteri, menteri B4 mengancam bidak B2, putih rokade panjang, hitam menteri A5, putih gajah C4 ancaman pukul bidak F7, hitam kuda F6, putih kuda E4, hitam kuda B D7, putih gajah D2 mengancam menteri, menteri H5 mengajak pertukaran, menteri D3, kuda pukul kuda E4, menteri pukul kuda, kuda B6 mengancam gajah, menteri D4, gajah G4 mengancam benteng, putih gajah pukul bidak F7 skat, hitam menteri pukul gajah, putih menteri pukul gajah G4, hitam menteri A2. Sampai di sini putih menyerah sebab sudah kalah 2 bidak dan juga kalah posisi. Di sini bila dilanjutkan, seandainya gajah E3 menghindari mat di A1, maka tentu di sini menteri skat raja terpaksa ke D2, menteri pukul bidak B2, dan posisi hitam benar-benar sangat unggul. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1993. Putih dipegang oleh Istvan Krusai dan hitam oleh Andras Meszaros. D4, D5, E4, D pukul E, kuda C3, kuda F6, gajah G5, bidak C6, gajah pukul kuda,
E pukul F6, kuda pukul bidak E4, menteri B6 mengancam bidak B3, bidak maju B3. Di sini lebih baik benteng B1 mengancam melindungi bidak di B2. Bila hitam gajah E6, kuda C3, gajah D6, kuda F3, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak maju B3, hitam bidak F5 mengancam kuda, kuda C3, gajah W4 mengancam kuda, kuda G E2 melindungi kuda di C3, menteri A5 menambah tekan terhadap kuda, menteri D3 melindungi kuda C3, hitam rokade, putih bidak maju F3, hitam bidak C5, putih rokade panjang, hitam C pukul D4, menteri pukul bidak D4, kuda C6 mengancam menteri, menteri E3, bidak F4 mengancam menteri, menteri D2, gajah F5, menteri D5 mengancam gajah, hitam gajah pukul kuda, putih kuda pukul gajah, hitam menteri A3 sekat, putih raja terpaksa ke B1. Sebab kalau ke D2 tentu benteng ke D8 dan menteri sudah terjebak. Gajah pukul bidak C2 skak. Di sini kalau raja pukul gajah tentu kuda B4 skak dan menteri sudah lenyap. Maka di sini raja terpaksa ke A1. Dan hitam benteng F D8, sampai sini putih menyerah. Sebab menterinya sudah terjebak. Seandainya menteri ke B5, tentu benteng pukul benteng sekat, kuda terpaksa pukul, dan menteri C1 skak mat. Nah sahabat catur, itu tadi 3 buah partai mini gambit Black Mart Diemer menang hitam. Semoga partai-partai ini bisa menambah koleksi pembukaan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of diagonal atau mengosongkan diagonal. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.